Haji Ali Maksum merupakan ulama, tokoh NU dan pesantren pada periode tahun 1940 hingga 1989. Ulama yang akrab dipanggil dengan Kiai Ali, lahir pada tahun 1915 di Lasem, Jawa Tengah, dari pasangan ulama besar Kiai Haji Maksum Ahmad dan Nyai Hajah Nuriyati. Sejak kecil, Kiai Ali tumbuh dalam lingkungan tradisi pesantren dan ketokohan NU di Lasem. Pada masa dewasanya, Kiai Ali berguru pada ulama besar seperti Kiai Haji Amir Pekalongan dan Kiai Haji Dimyati Termas. Di Termas, Kiai Ali mempelopori sistem pendidikan pesantren modern, yaitu sistem madrasah. Setelah pernikahannya dengan Nyai Hajah Hashimah binti Kiai Haji Munawir Krapyak, ia pergi ke Mekah pada tahun 1937 untuk menunaikan ibadah haji dan berguru dengan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan Syekh Umar Hamdan. Pada tahun 1941, Kiai Ali kembali ke Indonesia untuk mengembangkan ilmu agamanya dengan spesialisasi yaitu bidang tafsir. Ia juga turut membantu mengembangkan pesantren Soditan milik ayahnya di Lasem, sebelum akhirnya membaktikan hidupnya sampai wafatnya dalam mengembangkan pesantren Krapyak pasca wafatnya Kiai Haji Munawir pada tahun 1942. Bersama Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawir dan Kiai Haji Raden Abdullah Afandi Munawir, Kiai Ali kemudian berjuang dalam membesarkan pesantren Krapyak ketika masa-masa sulit karena pendudukan militer Jepang menjelang kemerdekaan dan agresi militer Belanda di Yogyakarta pasca kemerdekaan. Perjuangan ketiga tokoh tersebut kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai dari Krapyak. Pada tahun 1955, Kiai Ali terpilih menjadi anggota konstituante melalui Konferensi Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Watu Congol, Magelang pada tanggal 17 hingga 18 Agustus 1955. Selain mengembangkan pendidikan pesantren yang modern di Krapyak sebagai tugas utamanya, Kiai Ali juga menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1960-an, serta menjadi anggota tim penterjemah Al-Quran sejak tahun 1962. Dalam pengabdiannya di NU, peran Kiai Ali hadir di masa NU sedang mengalami masa sulit, khususnya semenjak NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952, restrukturisasi parpol pada masa awal Orde Baru tahun 1973. Pada situasi tersebut, Kiai Ali berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan mengkonstruksi jalan damai untuk menjaga persatuan NU. Oleh karena peran tersebut, maka Kiai Ali kemudian dipilih menjadi Rais Syuriah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1975 hingga tahun 1981. Beban berat Kiai Ali semakin bertambah ketika dirinya dipilih menjadi Rais Am PBNU pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Kaliurang pada tahun 1981. Jabatan tersebut dipikulnya untuk menggantikan kedudukan Kiai Haji Bisri Syamsuri yang telah wafat. Dengan posisinya sebagai Rais Am PBNU, Kiai Ali menyatakan janjinya dalam wawancara yang diliput oleh Julius Pur dari Kompas, yaitu, "Kepercayaan seluruh alim ulama tak boleh disia-siakan. Saya melaksanakan sesuai kepercayaan dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada diri saya." Kiai Ali dengan beberapa tokoh ulama sepuh NU lainnya seperti Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, dan lain-lainnya berhasil mencetuskan serta mendukung arah pergerakan NU kembali pada Khitoh 1926 sebagai usaha penyelamatan NU dari kepentingan politik praktis. Kiai Ali kemudian menjadi tokoh NU yang gigih mengawal jalannya Khitoh NU 1926 sampai akhir hayatnya. Ia tidak pernah merasakan lelah dan sakit, walaupun keadaan fisiknya mulai melemah sejak tahun 1986. Setelah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Dirman pada tanggal 8 November 1986, selama periode tahun 1987 hingga 1988, Kiai Ali dikabarkan sering keluar masuk rumah sakit dikarenakan sering jatuh sakit. Dengan keadaan itu, Kiai Ali selalu melawan sakitnya untuk kemajuan umat Islam dan NU. Ia tetap melayani umat dan hadir di berbagai musyawarah dan pengajian untuk menyerukan pentingnya ukhuwah Islamiyah dan keutuhan NKRI. Hal itu terlihat seperti yang disampaikannya dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dan Kongres Besar NU di Cilacap pada tahun 1987, yaitu dukungannya terhadap tiga gagasan ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah Watoniyah. Janji Kiai Ali untuk kemajuan Nahdlatul Ulama tetap ditepatinya sampai di masa hari-hari terakhir hayatnya. Dalam menepati janjinya, Kiai Ali menunjukkan perjuangan terakhir kalinya sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-28 di Krapyak.
Dengan kursi roda dan selang oksigen, Kiai Ali secara langsung tetap turun tangan dalam mempersiapkan semua kebutuhan dan perlengkapan acara Muktamar NU ke-28 di Krapia. Tepat sehari setelah penutupan Muktamar, Kiai Ali mengalami koma dan dirawat di RSUP Dr. Sarjito sampai wafatnya pada Kamis 7 Desember 1989 selepas adzan maghrib berkumandang. Sampai detik-detik terakhir hayatnya, Kiai Haji Ali Maksum tetap menunjukkan perjuangannya dalam memajukan NU demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.